Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Adrian Syaprins, nomor urut 9 dari kelas 12 MIPA 3, akan menjelaskan tentang aplikasi sel elektrolisis yang berupa penyepuhan logam atau elektroplating. Elektroplating atau penyepuhan adalah proses pelapisan logam dengan logam yang lebih tipis melalui prinsip bahwa logam yang akan disepuh diperlakukan sebagai katoda dan logam penyepuh diperlakukan sebagai anoda. Dalam penyepuhan, kedua elektroda dimasukkan dalam larutan elektrolit, yaitu larutan yang mengandung ion logam penyepuh. Penyepuhan bertujuan untuk melindungi logam terhadap korosi atau memperbaiki penampilan. Pada penyepuhan, logam yang dilapisi dijadikan katoda, sedangkan logam penyepuhnya dijadikan sebagai anoda. Kedua elektroda dicelupkan pada larutan garam penyepuhnya. Pada katoda akan terjadi pengendapan logam penyepuhnya, sedangkan logam anoda larut terus-menerus. Sebagai contoh, kita ambil tembaga yang akan dilapisi dengan emas dengan menggunakan larutan elektrolit emas klorida atau AuCl3. Persamaan reaksi proses penyepuhannya adalah AuCl3 menjadi Au3+ tambah 3Cl-. Apabila ditinjau reaksi pada anode, maka akan diperoleh persamaan Au menjadi Au3+ tambah 3 elektron minus, atau terjadi reaksi oksidasi, yaitu kenaikan bilangan oksidasi dari aurum 0 menjadi aurum 3+3. Sedangkan pada katode akan terjadi reaksi Au3+ tambah 3 elektron minus menjadi aurum, atau Au, yaitu reaksi reduksi penurunan bilangan oksidasi dari aurum 3 menjadi aurum 0. Terlihat bahwa tembaga berperan sebagai logam yang akan disepuh, sedangkan emas akan bertindak sebagai logam penyepuh. Proses yang terjadi adalah oksidasi logam emas anode menjadi ion Au3+. Kation ini akan bergerak ke katode menggantikan kation Au3+ yang direduksi di katode. Kation Au3+ di katode direduksi membentuk endapan logam emas yang melapisi tembaga, sehingga pada katoda akan terjadi pengendapan logam penyepuhnya, sedangkan logam anoda larut terus-menerus. Nama saya Nadifa Sahranur, nomor urut 19, kelas 12 MIPA 3. Pembuatan gas. Sel elektrolisis digunakan dalam pembuatan gas, misalnya pembuatan gas oksigen, hidrogen, dan klorin. Untuk menghasilkan oksigen dan hidrogen, kita dapat menggunakan larutan elektrolit dari kation golongan utama. Reaksi elektrolisis yang menghasilkan gas, misalnya elektrolisis larutan Na2SO4 menggunakan elektroda karbon. Maka reaksi yang terjadi adalah Na2SO4 larutan menjadi 2Na plus larutan ditambah SO4 2- larutan. Katode 2H2O liquid ditambah 2E menjadi 2OH- larutan ditambah H2 gas. Anode 2H2O liquid menjadi 4E tambah 4H plus ditambah O2 gas. Oleh karena di katode dan anode yang bereaksi adalah air, semakin lama air semakin berkurang sehingga perlu ditambahkan. Perlu diingat bahwa walaupun yang bereaksi air, tidak berarti elektrolit Na2SO4 tidak diperlukan. Elektrolit ini berguna sebagai penghantar arus listrik. Saya akan melanjutkan pembahasan aplikasi sel elektrolisis, yaitu pemurnian logam. Pemurnian logam sering dilakukan dalam pertambangan. Prinsip pemurnian logam secara listrik adalah dengan menggunakan dua elektroda dalam suatu larutan elektrolit. Logam transisi yang kotor dapat dimurnikan dengan cara menempatkannya sebagai anode dan logam murninya sebagai katode. Adapun elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung kation logam yang dimurnikan. Sebagai contoh, pemurnian nikel dengan menggunakan larutan NiSO4. Nikel murni digunakan sebagai katode, sedangkan nikel kotor atau logam yang dimurnikan digunakan sebagai anode. Reaksi yang terjadi adalah NiSO4 menjadi Ni2+ tambah SO4 2-. Ditinjau reaksi pada katode atau Ni murni, yaitu Ni2+ tambah 2 elektron minus menjadi Ni. Anode atau Ni kotor diperoleh persamaan reaksi Ni menjadi Ni2+ tambah 2 elektron. Logam nikel yang kotor pada anode dioksidasi menjadi ion Ni2+.
Kemudian ion Ni2+ pada katode direduksi membentuk logam Ni dan bergabung dengan katode yang merupakan logam murni. Kation Ni2+ di anode bergerak ke daerah katode menggantikan kation yang direduksi. Untuk mendapatkan logam nikel murni atau di katode harus ada penyaring sehingga kotoran atau tanah, pasir hanya berada di anode dan tidak berpindah ke katode. Korosi karat merupakan hasil korosi, yaitu oksidasi suatu logam besi yang mengalami korosi membentuk karat dengan rumus Fe2O3 X H2O. Korosi adalah proses pengaratan, merupakan proses elektrokimia. Pada proses pengaratan besi, Fe bertindak sebagai pereduksi dan oksigen O2 yang terlarut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi. Persamaan reaksi pembentukan karat adalah anode FeS sama dengan Fe2+ Aq plus 2E, O2 G plus 4H plus Aq plus 4E sama dengan 2H2O. Logam besi yang letaknya jauh dari permukaan kontak dengan udara akan dioksidasi menjadi ion Fe2. Tempat terjadi reaksi oksidasi di salah satu ujung tetesan air tersebut disebut anode. Ion Fe2+ yang terbentuk bergerak dari anode ke katode melalui tetesan air, sedangkan elektron mengalir dari anode ke katode melalui logam. Elektron ini selanjutnya mereduksi oksigen dari udara dan menghasilkan air. Ujung tetesan air tempat terjadi reaksi disebut katode. Sebagian oksigen dari udara larut dalam tetesan air dan mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ yang membentuk karat besi Fe2O2H2O.